7 cara berdamai dengan masa lalu. Tak ada bagian dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak terlihat, tidak bersuara, namun terasa. Kadang muncul tiba-tiba melalui ingatan yang tidak diundang, melalui rasa yang belum selesai, atau melalui penyesalan yang terus berulang. Masa lalu bukan sekadar kenangan. Ia bisa menjadi beban yang diam-diam mempengaruhi cara berpikir, cara merasa, dan cara menjalani hidup hari ini. Dan pertanyaannya adalah, apakah seseorang benar-benar bisa berdamai dengan masa lalu? Atau apakah masa lalu akan selalu menjadi bayangan yang mengikuti? Dalam video ini akan dibahas 7 cara untuk perlahan berdamai dengan masa lalu. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk membebaskan diri. Pembukaan. Banyak orang berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Bahwa semakin lama jarak dari kejadian, semakin ringan rasa yang tertinggal. Namun kenyataannya, waktu tidak selalu menyembuhkan. Waktu hanya berjalan. Hasil penentu kesembuh atau tidaknya adalah bagaimana seseorang memproses apa yang telah terjadi. Ada orang yang sudah bertahun-tahun meninggalkan masa lalu, namun luka itu masih terasa segar. Ada sisa juga yang baru saja mengalami kehilangan namun mampu menerima dengan lapang. Perbedaannya bukan pada waktu, tetapi pada cara memahami dan menerima. Masa lalu tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus, tidak bisa diulang. Namun hubungan dengan masa lalu masih bisa diubah, dan disitulah letak kebebasan. 1. Menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Langkah pertama untuk berdamai adalah menerima. Bukan menerima karena setuju, bukan menerima karena tidak peduli, tetapi menerima karena itulah kenyataan. Seringkali seseorang terjebak dalam penyesalan. Andai waktu bisa diputar kembali, andai dulu mengambil keputusan yang berbeda, andai tidak melakukan kesalahan itu. Namun andai adalah jebakan. Hanya menciptakan ilusi bahwa masa lalu seharusnya bisa berbeda, padahal tidak. Semua yang terjadi. Tidak ada kekuatan yang bisa mengubahnya. Menolak kenyataan hanya akan menambah penderitaan. Karena selain menanggung rasa sakit dari kejadian itu sendiri, seseorang juga menanggung perlawanan terhadap kenyataan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Dan dari situ, energi bisa dialihkan untuk hal yang masih bisa dikendalikan. Masa kini. 2. Berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia. Namun seringkali, kesalahan masa lalu berubah menjadi identitas. Saya orang yang gagal. Saya tidak cukup baik. Saya selalu merusak segalanya. Padahal, itu bukan fakta. Itu hanya interpretasi. Kesalahan adalah tindakan, bukan definisi diri. Namun ketika seseorang terus mengulang cerita yang sama di dalam pikiran, ia mulai percaya bahwa dirinya adalah kesalahan itu sendiri. Rasa bersalah yang sehat seharusnya membantu untuk belajar. Namun rasa bersalah yang berlebihan justru mengikat dan menghancurkan. Berdamai dengan masa lalu berarti memberikan ruang untuk memaafkan diri sendiri. Bukan untuk membenarkan kesalahan, tetapi untuk memahami bahwa saat itu keputusan diambil dengan kesadaran yang dimiliki. Tidak ada yang tahu segalanya pada saat itu, dan itu manusiawi. 3. Memahami bahwa semua orang berproses. Seringkali luka datang dari orang lain, dari perkataan yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, atau pengkhianatan yang meninggalkan bekas. Dan ketika itu terjadi, muncul pertanyaan, kenapa itu terjadi? Namun tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang memuaskan. Terkadang orang lain menyakiti, bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena mereka sendiri belum selesai dengan dirinya. Setiap orang membawa beban masing-masing, luka masing-masing,
ketidaksempurnaan masing-masing. Memahami hal ini tidak menghapus rasa sakit, namun bisa membantu melepaskan kebencian. Karena kebencian adalah beban yang hanya memberatkan diri sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan berarti menganggap semuanya baik-baik saja. Memaafkan berarti memilih untuk tidak lagi terikat. 4. Mengambil pelajaran, bukan luka. Setiap pengalaman membawa dua kemungkinan, luka atau pelajaran, dan seringkali keduanya datang bersamaan. Namun yang menentukan arah hidup ke depan adalah mana yang dipilih untuk dibawa. Jika hanya membawa luka, maka masa lalu akan terus terasa berat. Namun jika mampu menemukan pelajaran, masa lalu bisa menjadi sumber kekuatan. Pelajaran tidak selalu datang dengan mudah. Kadang perlu waktu, perlu refleksi, perlu kejujuran. Namun ketika pelajaran itu ditemukan, sesuatu berubah. Rasa sakit mungkin masih ada, tetapi tidak lagi sia-sia. Ia menjadi bagian dari pertumbuhan. 5. Melepaskan keinginan untuk mengontrol yang sudah lewat. Salah satu sumber penderitaan terbesar adalah keinginan untuk mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Masa lalu adalah salah satunya. Tidak peduli seberapa keras mencoba, tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Namun pikiran seringkali tetap mencoba, mengulang kejadian, menganalisis kembali, mencari kemungkinan lain, dan tanpa disadari, seseorang terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Berdamai berarti melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, mengakui bahwa tidak semua hal berada dalam kendali, dan itu tidak apa-apa, karena justru dari situ, ketenangan bisa muncul. Nasi, fokus pada masa kini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum terjadi. Yang benar-benar dimiliki hanya saat ini. Namun ironisnya, banyak orang hidup di masa lalu atau cemas tentang masa depan, sehingga melewatkan satu-satunya waktu yang nyata. Sekarang, berdamai dengan masa lalu berarti mengembalikan perhatian ke masa kini. Apa yang bisa dilakukan hari ini? Apa yang bisa diperbaiki sekarang? Apa yang bisa disyukuri saat ini? Perubahan tidak terjadi di masa lalu. Perubahan terjadi di sekarang. Dan setiap keputusan kecil hari ini adalah langkah menuju masa depan yang berbeda. 7. Memberi makna baru pada cerita hidup. Setiap orang memiliki cerita, dan cerita itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh bagaimana itu dimaknai. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Yang satu merasa hancur, yang lain merasa tumbuh. Perbedaannya ada pada makna yang diberikan. Berdamai dengan masa lalu berarti menulis ulang cara melihat cerita itu, bukan untuk mengubah fakta, tetapi untuk mengubah perspektif. Mungkin itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu awal dari sesuatu yang baru. Mungkin itu bukan kegagalan. Mungkin itu pelajaran. Dan ketika makna berubah, rasa pun ikut berubah. Masa lalu tidak bisa dihapus. Ia akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup. Namun, ia tidak harus menjadi penjara. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakan, tetapi menerima, memahami, dan melepaskan. Proses ini tidak instan, tidak mudah, dan tidak selalu nyaman. Namun setiap langkah kecil menuju penerimaan adalah langkah menuju kebebasan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi tentang bagaimana memilih untuk melanjutkan. Dan mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai berdamai.